Mari kita awali ta'lim atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba dicek suara cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sesuai dengan harinya, hari Kamis, hari Senin, kajian masalah harian fikih dan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Maka pada pagi hari ini, karena kita sudah berada di hari-hari yang terbaik, hari-hari yang sangat mulia istimewa, hari-hari yang utama dan hari-hari yang Allah cintai untuk kita, maka kajian kita mengarah ke situ, yaitu setentangan 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah, di memiliki, mempunyai. Zu arti itu mempunyai, memiliki. Dzul fadli mempunyai kelebihan. Zul ihsan orang yang suka berbuat baik. Buya kita Dzul hamdi. Ini ujian. Kan buya kita di Padang Panjang ya, Dzul hamdi. Kemudian Dzul qa'dah. Di kita Dzul qa'dah. Kalau bahasanya Qa'dah itu duduk. Orang-orang Arab dulunya di bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 itu banyak duduk, tidak banyak berkeliaran mengembara kemana-mana. Bahkan mereka tidak bermusafir, rihlah untuk mencari penghidupan. Tapi mereka sudah banyak di rumah duduk-duduk menunggu datangnya haji. Bernamalah bulannya Zulqa'dah. Dia Zulqa'dah. Zulhijjah, hijjah, haji. Haji, Zulhijjah berarti bulan haji. Karena di bulan itu orang haji, bernamalah Zulhijjah. Bulan haji ada 3. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Namanya Ashhurum Ma'lumat. Bulan-bulan yang telah dimaklumi, di mana di bulan-bulan itu siapa yang berniat, bertekad untuk haji, dia sudah mulai memasang niat berangkat untuk haji. Syawal dimulai. Nah, bulan-bulan haji mulai Syawal itu namanya miqat zamani. Pernah dengar miqat zamani? Zaman waktu. Miqat waktu yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, sudah mulai orang berangkat pergi haji. Sebab kalau orang niat untuk haji di bulan Ramadan belum boleh, karena waktunya belum sampai. Berangkat di bulan Syaban, lalu dia berniat untuk berangkat haji, belum boleh, karena waktu belum sampai. Waktu mulainya kapan? Syawal. Tapi kalau dia berniat untuk ke Makkah boleh. Berniat dia untuk umrah di bulan Syaban boleh. Tapi kalau dia berangkat di sini berniat untuk haji belum boleh. Karena pasang niat untuk haji itu Syawal mulai. Bernamalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji.
Nanti namanya ada pula hari-hari haji ya. Kalau hari haji tanggal 8, 9, 10, 11, 2 balik, 3 balik, 6. Namanya hari-hari haji, ayyamul hajj. Hari-hari orang menunaikan melaksanakan ibadah haji. Besok ini di Makkah orang mulainya tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Jumat, Tarawiyah. Tanggal 8 hari Tarawiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar. Nahar mandabiliyah. Ada namanya hari raya Bakaroban. Hari raya Karoban. Tanggal 11 hari Qar. Tanggal 2 balik Nafar awal. Tanggal 3 balik Nafar Thani. Sabale 2 balik 3 balik Tashriq. Tak usah ada apa, tapi tahu salah. Mengulang balik di. Jadi ya. Nak semangat lo guru ngaji jadi. Tanggal 8 Zulhijjah, tapiknya di Arab Saudi besok datang datuannya di Jumat 8 Zulhijjah. Bernama tanggal 8 itu Tarwiyah. Tidak Tarawiyah tu. Tarwiyah. Hari saat orang berangkat ke Mina, Nabi berangkat ke Mina untuk minum. Mengambil belka minum, memberi hewan ternak minum dan membawa air minum untuk besok ke Arafah. Bernama Tarwiyah. Di Mina. Di mana Mina tu? Ya, sebelah ke siku seketek Mina. Nah, hari ke-9 hari Arafah. Karena orang wukuf di Arafah. Nah, mana dulu harinya pada Arafah? Halo. Nah, mana dulu hari pada Arafah? Payah nak jawab, nah? Iya. Dan wukuf itu orang mulai luar zuhur. Orang mulai berwukuf, wukuf itu berhenti. Berwakaf berhenti. Mulai terhitung mulai zuhur di tanggal 9. Jadi mana dulu tanggal 9 pada wukuf? Tanggal 9 dulu. Minta balik lebih kau. Wukuf itu di tanggal 9. Kalau lu tanggal 9 lah, kalau wukuf lah di mana orang wukuf? Di Arafah. Itu mah kau benar malu hari Arafah. Tanggal 10 no nahrun ini. Nahar kau. Kalau kamu kan tak paham baca lian. Lado laku sikus ketek nahrun. Biasa onta di siku rentak. Onta sambil tagak di sabit. Onta kan tak dilaluan loh. Siku nahar. Kalau mandabiah zabih. Jadi orang nama dabiah zabih. Ada lama-lama dabiah. Dan dabiah amiku je. Zabaha menyembelih. Orang yang menyembelih zabih. Dilajah orang awak dabih. Anan di dabih kambing, sapi, kerbau, unta itu zabih. Kalau nahar unta. Fasalli li rabbika wanhar. Hari ke-11 masih di Mina, Qar namanya. Yaumul Qar. Qar itu menetap. Semua orang mulai menetap di Mina. Jadi ke-11. Hari ke-12 setelah melempar jumrah terakhir, oranglah boleh pergi balik ke Makkah. Nafar namanya. Nafar ko rombongan. Awal rombongan yang pertama. Rombongan yang pertama meninggal Mina.
Sianan tak kage, sian tak lama-lama. Sianan ingin menyempurnakan sampai 3 balik, nafar tsani. Rombongan kedua meninggalkan Mina, itu yang terbaik. Ketiga-tiganya tashriq. Sabale, 2 balik, 3 balik tashriq. Angkono tashriq, ketika matahari terbit di timur, orang menjamuan dinding. Dendeng. Tashriq itu adalah orang pagi hari menjemua di matahari lah keluar di timur. Tashriq. Tidak tashri', tidak kan di tashri' lah. Tashriq. Kau sekedar. Nah, kini kita dan orang di Makkah sedang berada di hari-hari yang sangat istimewa. Sampai bersumpah Allah mah. Walayalin ashri. Demi malam yang 10. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Alai semuanya. Tu kalau mau tomok semuanya. Ana malam yang 10 itu namanya malam tepi siang adalah innaha ashru dzulhijjah. Sesungguhnya dia adalah 10 hari-hari pertama bulan Zulhijjah. Mari kita baca hadisnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidak ada min ayam daripada hari-hari al-amalu saleh, beramal saleh, padanya hari-hari itu, ahabbu ilallah, ahabbu yang Allah cintai, yang lebih Allah cintai, min hadhil ayyamil ashri, min daripada hari-hari yang 10 ko. Intinya amal saleh yang lebih Allah cintai untuk dilakukan dibanding semua hari-hari dalam setahun adalah hari yang 10. Berarti hari-hari sepanjang tahun 355. Kalau 335 hari orang Masehi itu. Dalam setahun 365 hari orang Masehi. Balamo kalender Masehi. Kalau itu tahun agama Hijri. Nah, tahun Hijri itu setahun 355. 355 dan setahun hari terbaiknya 1 sampai 10 Hijrah. Kita ulang senginyi lagi. Iyo senginyi. 355 hari dalam setahun Hijri. Di antara hari-hari yang 350 itu, hari-hari yang Allah senangi, cintai kita untuk berlaku beramal saleh hari nan 10. Tertengok sinan tanda istimewa itu 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Qalu, berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah? Maksudnya, apakah juga tidak melebihi jihad akan ada 10 itu? Tidak. Walaupun orang berjihad, tapi tetap 10 hari itu lebih utama. Ada orang memakai hari ini untuk berjihad,
jihad ko pergi ke perang, menyandang senjata, pergi perang. Hari-hari itu dipegunungnya untuk jihad, tetap hari nan 10 ko lebih utama. Bisa tertengok? Halo? Pai nyoba jihad sepekan atau 10 hari, manggul senjata melawan musuh. Tu pulang nulia membawa ratu rampasan segala macam. Hari-hari na 10 nopi bajiat itu dibanding dengan hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah lebih baik hari 1 sampai 10 Zulhijjah untuk beramal. Tapi kalau nak beramal tak aja lah, sebawa saja. Bagi siapa? Bagi orang yang ingin beramal, hari nan terbaiknya dalam 1 tahun yang paling Allah cintai 1 sampai 10. Tapi kau melongo-longo je tak, membuang-buang liwa je tak. Badai-badai labu, duduk-duduk di jalan mencari orang lalu tak je tu. Kalau beramal, kalau begitu mari perbanyak amal supaya hari-hari jago tu jangan sampai sia-sia. Barang murah, rancak, madain luar negari, dia awak ketujuh, pitih lai, awak ndak amal lihat, kalah sakit awak. Pulang lihat. Barang murah, madain luar negeri, rancak, pitih lai, awak ketujuh, tapi diskon dapat lah. Awak kamangok je no. Nak kamangak kerja isi dengan tasbih, isi dengan zikir, baca salawat, baca istighfar, baca Quran. Awak nak kamangak aja tu. Sedangkan hari-hari di pegunungan untuk berjihad, cari hari 10 dan lain ah. Painya parang di hari 10 tu. Kok di bulan alamnya pai 10 hari. Lebih tetap utama beramal saleh dari ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Apakah lebih utama juga daripada jihad? Lebih utama daripada jihad. Illa kecuali ada rajulun, ada seseorang yang kharaja keluar, dia berjihad binafsihi, dirinya sendiri keluar. Dalam hadis lain, yukhatiru, dia menggadaikan, mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya untuk apa ini? Dan juga harta bendanya keluar. Falam yarji', setelahnya pai berjihad kemudian perang melawan musuh-musuh, tidak pulang-pulang lagi. Falam yarji', maka dia tidak kembali min dzalika, tidak kembali sesuatu pun. Baru jihad seperti itu melebihi hari nan beramal di hari nan 10. Dalam riwayat lain katakan sampai dia keluar mempertaruhkan, mengorbankan nyawanya sehingga kaki-kaki kudanya ditebas bercucuran darah dan dia tun tersungkur, baru amal itu lebih baik daripada hari beramal di hari nan 10. Kalau begitu alangkah ruginya orang yang tidak mempergunakan hari nan 10 juga. Itu memang kita contohan nan cako 6. Dia dapat 6. Aru. Barang murah. Madelo negari. Rancak. Dia ketujuh. Pitih. Tilai. Bonus. Bonus dapat diskon 6. Isaki, isampu, si pandi, si bele, si tia, songok orang kau 6 lo kan. Baswaknya begitu. Kini ko lah jalan harinya labarago 3. Kalau hari Rabu tanggal 7 balik, di awak ndak orang Arab Saudi dan awak pun ndak di Arab Saudi. Maka di kita siko jatuhnya
Tang tujuh balik. Jangan di pertentangan, jangan di perdebat je. Sakit kepala awak itu percacian. Pilih saya. Satu akad sinayan. Iyo sinayan kini deko. 3 hari. Tinggal hari lain. Nama rilai. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Lebih mulia daripada 10 akhir Ramadan. Lebih mulia daripada 10 awal Muharram. Siang harinya. Tapi kalau malam hari yang mulia, yang utama, yang terbaik, 10 malam akhir Ramadan. Bedakan tuh. Siang hari yang utama adalah 10 awal Zulhijjah untuk beramal. Kalau tidak beramal, tidak ada. Encak kok kerja tidak beramal. Hari panih langkang, lama lawe, lapiak tidak ada lapiak lagi, padi banyak tidak nyamuk. Awak ni selesai. Itu panih langkang. Panih balangkang. Alaman lawe, lapiak lagi, jamu di kapuak. Awak nak manga-manga. Itu tak buang hari itu. Sedangkan menyamu asal itu alaman segi komen kita menyamu lah rugi. Bagus segitu menyamu, segitu nak perlu nak rugi benar. Awak kambang. Sana kali ini orang menyamu panis itu je nah. Segi komen menyamu. Melele meselima orang panis gitu je nah. Kita buang sehari itu. Ini hari-hari yang terbaik untuk beramal sepanjang tahun 10 awal Zulhijjah. Malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun, malam-malam akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Hari yang paling istimewa dalam seminggu Jumat. Ini lah bagi-bagi itu. Hari yang paling istimewa, paling utama dalam seminggu hari Jumat. Nah, dulu pentunya tu. Sa mulia hari Jumat, sa utama Nabi Muhammad. Dalam seminggu hari yang paling utama, paling mulia Jumat. Sayyidul Ayyam. Sayyid penghulunya, pemimpinnya hari-hari. Tapi dalam setahun dan 10 hari kau. Dalam setahun dan 10 hari kau termasuk Jumat. Tapi kalau lah bertamu lo Jumat yo hari Arafah yo Zulhijjah yo 3 kemuliaan. Maka di hari Jumat besok 2 tu hari yang terbaik dalam seminggu, hari-hari yang terbaik dalam setahun. Bertemu di Jumat. Jangan sampai kita buang-buang sen miang di Jumat. Kalau bertemu 2 hal di Jumat, kira-kira begitu. Atau bertemu dengan Idul Adha jadi Jumat, luar biasa. Sehingga dikecekkan orang hari Jumat orang wukuf di hari haji, di bulan haji akbar. Kecil orang adalah haji akbar. Sabananya semua haji kan akbar. Yang kecil itu murah. Cuma di kemuliaan Jumat barangkali tidak Jumat. Itu kira-kira penjelasan ringkas tentang hari-hari utama. Lalu di antara amalan yang disyariatkan di 10 awal Zulhijjah banyak. Amal saleh itu kan banyak. Amal saleh sambuh. Banyak melakukan amal saleh berupa ibadah sunat, bahkan termasuk ibadah wajib dan fardu amal saleh. Salat 5 waktu itu kan fardu. Maka di antaranya salat, sedekah, jihad, membaca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Semuanya amal. Yang penting perbanyak amal saleh, tingkatkan mutu amal saleh. Karena
amalan yang mafdul ko, amalan yang kurang utama, lalu dikarajokan di hari yang utama kini ko, menjadi amal itu lebih utama. Ada amalan yang kurang utama dikarajokan di hari-hari biasa. Nah, tetapi bila dikarajokan amalan yang kurang utama itu di hari-hari utama menjadi lebih utama. Contoh, salat witir, salat apa? Rawatib. Rawatib ada yang muakkad, ada yang gairu muakkad. Yang gairu muakkad kan kurang utama dibanding dengan muakkad. Lalu yang gairu muakkad ko dikarajokan di hari-hari yang 10 menjadi lebih utama. Bisa? Contoh, sebelum maghrib maghrib. Tu maghrib baca lah. Lama asuk maghrib, alun li maghrib. Setelah azan maghrib ada salat sunat namanya gairu muakkad di luar hari yang 10. Kenapa gairu muakkad? Tidak terlalu ditekankan, disangatkan mengerjanya. Tetapi kita kerajukan yang gairu muakkad itu di hari-hari yang 10 kok lebih utama. Karena tidak ada amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling utama insyaallah untuk kita lakukan amal-amal saleh di hari itu kecuali hari yang 10. Itu contoh cik. Maka begitu semua amal-amal semua. Di mana amal-amal saleh itu biasa-biasa saja, tapi kalau kita lakukan di bulan Zulhijjah awal kok lebih utama dia. Apalagi amalan itu lah utama aja, kan? Nolah utama aja, nolah tinggi fadilah di kerajaan lebih utama deh. Kira-kira mentut. Di antaranya puasa. Kalau kita jalan sekecil, berpuasa selama hari-hari tersebut, yaitu hari yang 10 atau pada sebagiannya, terutama pada hari Arafah. Gini, puasa khusus dan mengkhususkan puasa berbeda tuh. Puasa khusus, puasa spesial 1, 2, 3 sampai 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada diketemui hadis yang sahih. Termasuk fadilah-fadilahnya. Puasa hari pertama sekian fadilah, hari kedua sekian. Bahkan ada hadis puasa 1 hari di bulan Zulhijjah dapat sama dengan 1 tahun puasa. Kalau 2 hari sama dengan 2 tahun puasa. Kalau 3 hari kan memang puasa Ramadan itu. Hadisnya dhaif riwayat Tirmizi. Begitulah salat malamnya. Jadi umumnya hadis-hadis yang menyatakan fadilah puasa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 atau bahkan sampai 10 umumnya lemah dan palsu. Yang ada adalah perbanyak amal saleh. Di antara amal-amal saleh itu puasa. Lebih-lebih tanggal 9 hari apa dan boleh tanggal 8. Siapa yang tidak bisa mengajukan puasa sejak awal, jangan lupa sebagian besarnya puasa. Tidak bisa sebagian besarnya, aja lupa baratalo. Tidak bisa aja lupa 89. Tidak bisa aja jangan lupa tanggal 9. Tidak bisa aja itu kebalik. Mak aja lah. Nak lebih akal lo ada kan? Kena rugi. Di hari-hari biasa kita puasa agak sehari,
bisa menjauhkan orangku dari neraka 70 tahun. Halaman ketiga, cari. Ma min abdin, tidak seorang hamba pun jua, yasumu, yang dia berpuasa, yauman, barang agak satu hari, fi sabilillah, pada jalan Allah. Apa maksud jalan Allah? Ikhlas di jalan Allah, mengharap ridha Allah, pahala Allah dan jalan Allah. Illa, melainkan dengan puasa satu hari itu, ba'adallah, ba'ada, menjauhkan Allah, bizalika, dengan itu puasa yang dilaksanakannya, wajahahu, wajahnya daripada neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Itu di hari biasa. Hari biasa di hari 10 lah. Puasa kita agak sehari. Apakah puasa Senin Kamis 3 kali sebulan, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, atau puasa apa saja, kan besok dah di hari yang luar kau Allah jauhkan dengan satu hari puasa itu wajahnya dari neraka 70 tahun. Kununlah dikerajakan di 10 awal Zulhijjah. Bisa tertengkok? Iyo lah iyo. Itu satu hari itu. Itu makanya antusias orang berpuasa. Kini kan Senayan kah? Di alang hari kan Senayan hari. Di alang hari. Di alang hari ku tahu. Hari biasa kan Senayan ko berpuasa je. Kini ko puasa di Zulhijjah. Dua keutamaan, puasa Senin dan amal saleh di bulan Zulhijjah. Tergantung niatnya. Isalita ita porwi puasa salah. Puasa salah. Sebab kalau puasa ko tidak porwi, nak puasa ke tidak. Dan puasa ko kabarnya memang harus lita porwi. Puasa salah, tahan. Oh tidak terlaki sahur tu kabarnya lah. Tahan. Sebab orang 3 hari ni nak makan lu mati lah. Kan lu mati lah. Puasa lah. Jangan lantaran tak terlaki sahur, jangan tak puasa. Kawan bos sampai 32 jam tak makan misal. Duanya makan hari Rabu. Because sanjo ndak lo sahur, ndak lo minum saya. Tiba lo bekal hari Kamis. Hari Kamis tu jangan 10 lah makan, berapa 32 jam. Tahan. Siapa orang? Ndak ada orang. Sebab puasa ko rupanya makolita awak di panganawak kelita tun. Lah. Nama ko sakit tangan awak ko kaniluko di panganawak ke tangan. Cuma perempuan zaman Nabi Yusuf ndak ada panganawak ke tangan dah. Dari Said ni tangan dah. Nak sakit dah. Nak tahu dah. So panganawak ke siapa? Nabi Yusuf. Halo. Tu nak kami laki-laki tu dah. Nak kami laki-laki dah. Ingatan di situ. Ada bayi di medsos keluar. Galak-galak masuk senyum suntik suku nak terasanya dah. Ada orang suntik lah masuk lalu mengengak nangis. Apa-apa tu. Ketika suntik apa petang vaksin. Alun tibun suntik lah kadang-kadang. Dek panganannya suntik. Si Pais ni ya. Ada anak buah adikku si Pais namanya. Anak lu mensunat lebih lah pada harinya. Lalu menangis. Jadi ditak pariko mengah dek panganak kesenang. Jam panganak kesenang mengaji je lah panganak saya. Puasa 1 hari. Apalagi puasa itu istimewanya Allah langsung yang balas. Sehingga malaikat tidak mampu mencatatkan. Balik ke halaman 2.
kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanah. Setiap amalan anak Adam ko yudha'af, dilipat gandakan 10. Asyru amsalia, 10 kali lipatnya. Amalan baik aja. Ila 700 di'afin, sampai 700 kali lipat. Berarti ada amalan kita kok nan 10 ada nan lebih 10, ada nan sampai 700. Tergantung awak beramal. Duduk di siko komyang wah miang sen ndak sama nilai awak ni kau. Kan amal kau ndak sama. Ada nan 10, ada nan sekian-sekian, ada nan 700. Bang kau ndak sama, yo niat awak dulu. Jauh ada ke nanti tinggal nanti di rumah tinggal menceringi atau galak banyak. Pokoknya faktor bara-barik perjuangan orang datang untuk beramal itu bernilai. Itu makanya nilai orang kalau salat sama saji tidak sama nilainya dah. Ada yang di muka, ada yang di belakang, ada yang berjoget sembahyang, ada yang menceringi, ada yang tak sendiri pakaiannya, nilai sama. Jadi yang penting nilainya ada. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan al-sanah itu kebaikannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, illa sauma, melainkan puasa. Puasa tidak ada nilainya dah. Tidak ada nilainya puasa. Dan Allah tidak sampaikan kepada malaikat nilainya. Fa innahu li, sesungguhnya yang orang yang berpuasa itu dia berpuasa untukku. Anak jazibi, saya langsung lah akan membalasinya. Berarti tidak ada balasannya di dunia ban di sabri anda. Allah langsung yang akan membalas. Itu yang menggembirakan orang puasa. Kau nanti di akhirat dia dapat balasan. Yang dulu tidak tahu nyobara gadang balasan. Rupanya Allah persiapkan balasan jadi surprise. Tidak tahu lah awak berani nilai puasa. Kalau sedekah, salat, mangga-manggalah, lagi tentuan nilainya. Kau 10, kau sebalik, kau dah balik, kau 21, kau 32 setengah, kau sekian, kau 700, kau lebih. Lah doh, tapi nang puasa, batal, surprise. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Surah Sajadah ya. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak tahulah seseorang diri apa yang Allah sembunyikan, yang Allah simpan, min qurrati a'yun, yang akan menenangkannya, menyenangkan, menggembirakannya sebagai balasan untuknya yang Allah beri nanti di akhirat. Berarti Allah telah persiapkan balasan, imbalan, ganjaran khusus istimewa yang tidak diberitahukan kepada malaikat sehingga malaikat tidak mencatat. Jadi betul malaikat hanya mencatat orang ko paso, orang ko paso, orang ko paso. Bara nilainya tidak ada belangkonya. Kawan-kawan yang pernah jadi guru tahu belangko. Nah, kau belangko kosong nilai. A, B, C, D, K. Masih ada gini tak? A, B, C tak? Nilai. Tapi malaikat tak punya belangko untuk puasa. Kenapa? Allah tidak kasih kepadanya nilai. Allah hanya merintahkan catat. Yada'u syahwatahu. Yada', dia meninggalkan syahwatnya, syahwat makan, minum, bersenang-senang, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, lantaran karena aku. Karena dia berpuasa lantaran karena aku, maka aku juga yang akan tidak melekat. Dikerjakan di bulan Ramadan. Di bulan apa? Bulan Zulhijjah, di hari terbaik sepanjang tahun.
Karena memang banyak loh hadis-hadis, sekian banyak hadis-hadis tentang fadilah keutamaan puasa di bulan Zulhijjah. Maka menjadi penguatnya. Walaupun ada nanti hadis-hadis yang palsu nya tidak puasanya dah. Atau fadilah nuko. Fadilah sekian-sekian, kadang-kadang lebih daripada wajib dolai. Itu masalahnya. Kalau puasa nak ada palsu. Tetap ada balasan, tetap dengan siapa mampu sejak tanggal 1/9 silakan. Siapa mampu separuh silakan. Bukan tak boleh, cuman jangan sampai puasa karena fadilah ko sampai gitu. Ya sehari semua setahun. Sehari puasa semua setahun. Maka itulah masalahnya. Goyang-goyang kaki ini sudah selesai. Perbanyak puasa. Karena puasa termasuk amal saleh yang istimewa. Di mana istimewanya? Pertama, Allah jauhkan dirinya dari neraka 70 tahun dengan satu hari puasa. Yang kedua, Allah langsung yang akan memberi balasan. Dan yang lain-lain. Tentu lebih-lebih lagi Arafah. Di belakang. Hari hadis ketiga ya. Halaman ketiga. Siyamu yaumi Arafah. Siam, berpuasa di hari Arafah. Inni ahtasibu Allah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah ayu kafira, agar dapat puasa itu menghapuskan dosa as-sana allati qabla, 1 tahun yang lampau, wasanata, dan 1 tahun yang ba'dah, setelah hari ini. Berarti puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lampau, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang bisa dihapuskannya. Kalau tidak ada dosa kadang, tidak dosa kecil, kadang yusaknya. Itu puasa istimewa. Di satu sisi, puasa-puasa sunat tidak ada yang bisa menandingi puasa Arafah dari segi keutamaan. Apuh dino puasa dosa setahun lampau. Apuh lo nangka datang. Belum ada yang seperti itu. Jadi kok kaba'a baju, ndak talaki, ndak bisa, ndak mampu puasa kini, besok-besok, tanggal 9 awak, besok ke bila? Ada okay. Jangan sampai ndak puasa. Apa kalau terima Allah puasa tu? Ikhlas dulu, ikhlas. Yang penting ikhlas. Jangan sampai kita ria. Jangan sampai mengajarkan yang bisa merusakkan puasa. Diterima Allah, apa dosa 2 tahun. Dosa kecil-kecil. Dosa-dosa yang bisa dihapuskan. Tapi dosa maliang tak? Dosa korupsi tak? Dosa mengadai negari orang lain tak? Aku puasa sebelum puasa Arafah, bisa aku nak melihat mimpi ini baka. Puasa Arafah sila. Negari lah jual. Apa dosa setahun. Anaknya maliang, paknya maliang, cucunya maliang. Puasa Arafah sana. Amun. Anak orang maliang, nak wak. Itu makanya ulama menyatakan adalah yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, as-saghair. Sagair dengan puasa Arafah. Jadi intinya tidak bisa kita malah memperbanyak puasa di awal-awal, minimal puasa Arafah. Ada juga orang meminimalkan, minimal puasa menjelang sembahyang puasa, menjelang sembahyang Idul Adha. Itulah. Aizatlah sepasa orang kerayo je nasi. Itu nak puasa.
menunda makan bagi siapa? Bagi yang berkorban. Hari raya haji haram puasa. Tasyrik 1, 2, 3 haram puasa. Siapa yang meniatkan puasa di haji tidak apa-apa berdosa. Nya haram puasanya. Isang ko balabo malam pokok nan makan. Budak barenggo ile barenggan isang ko balabo pokok makan namanya. Tidak boleh meniatkan puasa di tanggal 10. Yang ada bagi siapa yang ikut berkorban, bukan peserta korban. Peserta korban enggak puaslah badan. Tinggal mirik saja. Peserta korban itu siapa ya? Sapinar Jawita. Korban. Jawinar. Kalau awak peserta korban kau iri orang kau puas salah badan banyak minum air beres dia ya nasi. Tapi tidaklah menjadi bahasa awak apa ke situ. Peserta korban di hari raya nahar Idul Adha disukai dia untuk menunda makan sampai hewannya disembelih agar dia dapat menikmati makanan pertamanya di hari raya Idul Adha itu korbannya sendiri. Karena makan daging korbannya sendiri yang telah dimasak disukai, bukan wajib. Halo? Makan daging korban wak sendiri haram hukumnya. Haram. Kecuali dimasak. Disukai peserta atau yang ikut berkorban menunda makan sampai hewan korbannya disembelih agar supaya makanan pertamanya di hari itu adalah daging hewan korbannya yang telah dimasak. Jangan lupa membaca itu yang telah dimasak. Itulah Nabi. Nabi menunda makan karena beliau halo awak belum puasa dan istirahat lah. Jam istirahat nanti boleh lama lah itulah ibu capek na puasa awak. Sampai di mana kajian cukup? Apa? Menunda makan, masak. Nabi SAW mau gambar nanti. Bagi nalah pernah ke Madinah. Kau kan kiblat sana lah. Kiblat kan? Situ Baqi'. Terbayang? Di situ jarak 300 meter ke arah kanan. Ada masjid Gamamah, warnanya abu-abu. Siapa abu-abu? Warnanya. Namanya Masjid Gamamah. Dulu tu lapangan musalla, lapangan tampak Nabi salat hari raya. Ya? Lapangan tampek itu dipakai Nabi untuk salat raya, nama musalla. Musalla tampek salat. Karena Nabi memang salat hari raya di lapangan. Walaupun masjid beliau lagi tapi di lapangan. Kecuali hujan. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan hari hujan Nabi salat di masjid. Cuma riwayat itu lemah loh hadisnya.
di lapangan. Setelah selesai salat, beliau berkhutbah dan salat, dibawalah hewan-hewan khas itu. Langsung, tidak lama proses, kemudian sebagian istri beliau mengambil daging-daging itu, masak. Selesai masak, capek, dibawa ke tengah. Itu makanan pertama Nabi. Makan pertama Nabi itu. Prosesnya capek. Hanya mau kau nundakan deh itu. Buat saya sabar deh. Gulai mani namanya. Bolehlah, tidak masalah. Yang penting tunda. Makan. Bagi orang Sinan kan kambing kau capek olahannya. Tidak tahu apa kau hilang baun kambing di sini. Dia awak masak kambing kau amih ya baun. Kami matino na amih ke biasa na baun. Jantan. Min jantan na baun. Mujualah kambing jantan na baun orang jantan ya. Itu praktis, simpel. Diawak mengkolamu kan sorak kolamu. Menggulo nu. Jawi nomor 1. Mago. Nanti wo beko selfie lah dulu. Kenang-kenang terakhir dengan calon almarhum. Barangkali itu lamu. Andaikan lama betul akan terjadi masak, silakan makan tanpa daging. Masak nasi biasa. Gitu. Kita melakukan di pondok pesantren Bisenter, sudah badabiah itu, lah bahasa diwan sekali tukang masak. Ambil daging-daging, bawaan sup sekali. Nah, lah terus supnya. Langsung jadi, tidak marah langsung jadi. Nasi dah sediakan, maka semua yang hadir, peserta atau tidak, makan. Jadi makan pertama supaya nikmat. Jawab lamo no ceko, kalau bersama aku lamo. Kesorak imbau ke imbau, nanti ketunggu, lamo benar. Habis itu tunggu lama bagi yang berkolai kan? Buko sajalah dengan makanan tanpa daging. Hukumnya disukai. Bagi yang tidak peserta, do kai mengai nyerah. Tapi untuk serasa, senasib, saciuk, sadantiang, sama salah sudah ane beko, sama salah. Tapi nyo ndak dianjurkan tu. Peserta. Jadi menggak makan, minum boleh? Boleh minum. Minumlah pagi itu, tidak salah minum. Yang ditunda apa? Makan. Boleh minum. Boleh minum. Datang kok. Tapi jangan niatkan puasa. Berdosa ni puasa. Andaikan makannya pagi peserta tidak masalah. Paling-palingnya tidak mendapat sunnah. Tidak mendapat sunnah Nabi. Berarti puasa 10 hari itu tidak ada. Yang ada 9 hari. Namanya Ashru. Hari yang 10. Al-Ashru hari yang 10. Kalau ingin puasa, 10-nya nak bawa dah. 1 sampai 9. Siapa yang tidak mampu separuh. Siapa yang tidak mampu 8, 9. Siapa yang tidak mampu 9. Siapa yang tidak mampu hari raya saya tahan gitu cukup gajinya. Memang batulang ke nasi orangku. Itu puasa. Kemudian memperbanyak takbir dan zikir pun jarang dilakukan orang. Beberapa hari yang lalu pernah kita ditanya oleh beberapa orang tentang takbir di raya Pak. Ada kawan-kawan takbirnya di pasar-pasar gitu. Waduh carono. Adalah juga. Kau riwayatnya.
Hadis halaman ketiga di bawah. Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi wala ahabbu ilaihi minal amali fihinna min hadil ayyamil 'ashar. Tidak ada daripada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih ahabbu, yang lebih Allah cintai untuk melakukan amal fihinna padanya daripada hari yang 10 kau. Fa'aksiru, maka oleh sebab itu perbanyaklah fihinna pada hari yang 10 kau tahlil, takbir, tahmid. Tidak ditentukan waktunya, tempatnya, yang penting perbanyak di hari yang 10 kau membaca ada tahlil, la ilaha illallah, ada takbir, ada tahmid. Lalu Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas ketika ada ayat mengatakan wadzukurullah fi ayyamin ma'lumat, itu kata beliau itu hari 10. Al-ayyamul ma'dudat, hari tasyrik. Nah, Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani, kedua-duanya keluar ila suq, ke pasar di hari-hari yang 10, kedua-duanya bertakbir di pasar. Wa yukabbirun nas, orang-orang mencari orang nama dua ko sahabat nama mulia ko takbir, satu Allah bertakbir. Orang-orang ko. Iko alasan ada orang-orang tertentu di negara wako bertakbir di pasar. Di sejak tanggal 1 sampai 10. Ko dasarnya. Cuman hati-hati jariah. Kalau di kerajaan di negara aku banyak ebohnya daripada untuk itu pandai-pandai selalu. Takbir antara terangai tidak selalu. Sebab nanti takbir ke pasar-pasar kalau orang-orang ko tidak produksi tu. Laki-laki. Produksi tidak tu. Laki-laki. Produksi takbir lambe-lambe salah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Lambe-lambe se. Jangan disorak-sorakkan dan jangan didangik-dangikkan. Sebab perempuan tidak disukai seperti itu. Berarti baca saja takbir ala kadar, suaranya keluar. Laki-laki disuruh agak tanpa dikomando, tanpa bahayu-hayuan. Misalnya hamba ko laki juga, baca saja banyak-banyak. Sambil ada auto, ada kendaraan, sambil berjalan, sambil duduk di mana-mana saja di hari nan 10. Alasannya hadis Nabi. Fa'aksiru fihinna. Hadis halaman ketiga. Di bawah sekali fa'aksiru fihinna. Maka perbanyaklah oleh kalian fihinna padanya hari-hari yang 10 itu tahlil, takbir, tahmid. Jadi mangko cerita awak kan duduk-duduk. Dia walah duduk-duduk je isi salah je. Zikir-zikir. Dalam satu riwayat dikatakan zikir terbaik adalah tilawatul Quran. Zikir terbaik membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah di hari yang 10 membaca Quran. Di samping perbanyak doa-doa. Juga termasuk salawat-salawat dan lain-lain sebagai di hari-hari yang 10. Itu tentang takbir. Namanya takbir mutlak. Takbir yang tidak terikat dengan waktu, tempat, keadaan, situasi tertentu. Takbir saya bila terkau, bila terlaki. Namanya mutlak. Ada takbir yang kedua, kecil ulama muqayyad. Takbir yang terkait dengan waktu. Seperti orang yang ada di Mina, dia nak takbir setelah habis salat. Muqayyad. Awak takbir siko mutlak. Kini boleh takbir. Tapi jangan pakai mic, bukan kalau surah orang. Yang kini mana? Awak sedang mengaji. Sambil ke pulang saya takbir. Boleh takbir. Ibu-ibu, perempuan lambat-lambat, laki-laki kare-kare.
Kalau dapat kita info gini ya, kok terangga orang takbir, capek orang rayo aja mentul bunyinya. Tak sabar orang rayo mah. Kadang-kadang awak nak tahu orang nak bersalahan. Andaikan terangga orang bertakbir, kau di masjid, kau di malah, mereka takbirnya Allah Akbar itu bacanya mari takbir rayo. Biasalah sabuknya menjalankan apa yang telah dilakukan para sahabat. Dan janganlah kita kecian, sasek orang. Orang takbirnya takbir, boleh. Awas iko takbir yang disunahkan nama takbir muqayyad sajak hari Arafah. Agak berbeda dengan kebiasaan awak. Di negara awak orang takbir di malam hari raya. Ya kan? Di malam hari raya. Di sebagian sunnah dikatakan takbir ko sajak hari Arafah subuh. Hari Arafah subuh. Tanggal 9 takbir lah. Itulah termasuk namun takbir muqayyad. Takbir adalah ditentukan waktunya. Selebihnya takbir mutlak. Takbir mutlak. Terkait dengan itu adalah pada bekon tak terkenal mengingatkan saja bagi yang ikut berkorban atau peserta korban bersawak, jika ada yang berniat untuk korban, jangan sampainya memotong kuku sampai hewan korbannya disembelih. Jangan dia memotong atau mendekkan rambut, baik rambut di kepala ataupun rambut di mana-mana sampai korban disembelih. Kok nampak laki-laki bantuannya kau baselewiran rambut-rambut di mukono, biasalah aku tanda orang korban. Siapa peserta? Berarti keluarga korban? Tidak. Keluarganya tidak, sebab dia tidak peserta. Peserta korban, jika dia laki-laki, dia tidak boleh mencukur, memotong rambut, menggunting kuku. Kalau perempuan juga sama begitu. Untuk menselaraskan diri, hikmahnya dengan orang di Makkah. Orang ke Makkah kan, orang Makkah kalau lagi haram kan banyak terlarang. Orang kalau lagi haram banyak larangan. Salah satu larangan itu tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong rambut. Itu salah satu larangan. Awak itu orang sini fokus beribadah, awak juga mentul mengimbanginya. Maka sebelum hewan korban disembelih, jangan falyumsik, tahanlah untuk memotong kuku dan bulu-bulu di badan. Atau langsung baru, atau langsung tu balik. Nyambung. Tidak terkena, tidak masalah. Jadi terlangsung tidak terkena, tidak masalah. Bara tinggal saja dilanjutkan. Itu khusus untuk korban. Terakhir, memperbanyak taubat istighfar. Sangat disukai di hari yang 10. Karena fungsi taubat itu untuk membersihkan diri, agar kita lebih fokus. Maka perbanyaklah kita membaca istighfar dan taubat di hari yang 10. Bacaannya macam-macam variasi. Pilih mana yang ketujuh. Yang pendek lagi astaghfirullah, yang panjang lagi astaghfirullahalazim, yang panjang mana lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjang mana lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Boleh, tergantung pilihan awak. Kalau divariasikan boleh Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma sarratu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni. Itu boleh juga. Atau Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik, dan seterusnya. Jadi ada sekian banyak variasi untuk kita beristighfar dan taubat. Alhasil, tentu alhasil kejiwaan. Janganlah sampai kita menyia-nyiakan
peluang kesempatan emas selama di hari-hari 10 awal Zulhijjah. Yang kedua, perbanyak amal-amal saleh, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnat, yang wajib atau sunnat di hari-hari yang 10. Yang ketiga, mengingat hari-hari yang 10 hari yang paling utama setahun, maka perbanyaklah berbuat baik, termasuk bersedekah, membantu, menolongkan, melapangkan, termasuk mengajar. So pahala jadi guru ko, mengajar di sekolah lebih tinggi lo nilai-nilai, tinggi nilai. Dan terakhir kesimpulan kita masih di bulan Zulhijjah, bahwa tidak semua orang yang tahu, yang mengerti bahasanya sedang berada di hari yang paling baik, karena mereka tidak tahu. Lantaran tidak tahu itulah mereka biasa-biasa saja. Kita nalah tahu, syukur kepada Allah. Kita tahulah orang. Itu kaji kita, lain ragu. Silakan. Kalau berlebih di negeri kita, sementara daerah-daerah lain membutuhkan, sangat memerlukan, boleh. Bisa di Dabiah Siko, bisa di Dabiah negeri orang, adi asik sini boleh. Tapi tetap yang paling utama adalah masyarakat kita kalau banyak kebutuhan. Termasuk korban ke daerah bencana. Tapi bisa saja dikhawatirkan, karena orang kesini melus ada orang kini. Semuanya nasi dibeli banyak-banyak atau tunggu saya nasi. Itu kira boleh. Ya. Kita tidak puasa di Arafah dong. Itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal 9 Zulhijjah itu orang wukuf di Arafah. Dan orang wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sinan hari Akai. Hari apa? Hari Sabtu. Dawak tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh hari Akai. Bangun itu balain tempat. Tapi kalau kita berada di Makkah, hari Sabtu puasa. Karena tanggal 9 Zulhijjah orang hari Sabtu. Tapi kalau kita berada di Indonesia, tanggal 9 Zulhijjah kita hari Akai puasa. Ini puasa tanggal 9 Zulhijjah. Itu jalan tengah. Jalan tengah. Ya kan adu-adunya kan petang-petang. Kalau saja ibu-ibu adu viral-viral. Dulu LH 90 tenang-tenang serang. Tahun 90 kan tenang serang. Tahu. Jadi tidak selalu harus sama dengan Arab Saudi. Waktu tidak sama, tempat tidak sama, waktu malam 4 jam selisih. Ini jalan tengah yang ambil dan yang terbaik. Bahkan itu fatwa Syekh Utsaimin. Sesuaikan dengan matlak negeri masing-masing. Di situ sampai tanggal 9 Zulhijjah kapan istimewa? Kapan tanggal 1 Syawal situ sih. Jangan diturunkan kami di Makkah. Sebab kami di Makkah lain dengan negeri tuan-tuan. Itu kesimpulan. Maka jalan tengahnya sianan ketujuh sianan suka. Kalau ingin puasa yo puasa Arab, namanya puasa Arafah. Dia orang wukuf tanggal 9. Puasa selah tanggal 9 dan awak. Bukan kita puasa Arafah, pasti kita harus raya lebih suaknya. Cari imam surang. Jadi jalan tengah diambil, niatkan puasa 9 Zulhijjah. Namanya puasa Arafah, karena orang wukuf tanggal 9 Tun. Itu kan namun. Karena Nabi tidak pernah menyuruh menafikan kita. Kamu harus tepat puasa kamu dengan bahwa orang sedang diwukuf Arafah. Jalan tengah kau rasono lain dah gontok apa?
Tidak gontok-gontokan. Nah, habis ya. Amal di tangan semua. Bagi orang Sinan banyak, tapi bagi kita di Indonesia puasa isi waktu-waktu itu dengan banyak berdoa dan berzikir. Karena amal orang puasa, doa orang puasa, zikir orang puasa lipat ganda. Nah, usah lu kuf isko. Sinan seorang kuf. Tidak ada amalan khusus bagi orang yang tidak berwukuf. Paling kita siko adalah puasa dan mengisinya dengan amal-amal saleh yang bisa kita isi. Itunya dong. Nah, sekian dalam mengatakan catat nampak dah muha. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.